Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Honorable mention buat The X-Blin, Mikey, Cornelius, Andika Putra, Surya Wisesa, Ainur Rido, Dimas Aji, Saiful 45, Nira, Zakir Gamers, Abdan, Ade Indo Gaming, Cyberz, Desi Zaidatur Rohmah, Helen Landry, dan 68 Cinephile lainnya yang maaf gak disebutin satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Makasih banyak ya udah request film seseru ini. Untuk kamu yang mau request lagi di komen-komen aja kayak biasa ya. Kalian tahu gak nih kalau film Toy Story sangat mengejutkan dunia? Nah, film ini adalah film animasi komputer dengan full CGI pertama yang diproduksi tahun 1995. Wah, gokil. Kami aja belum pada lahir nih di tahun segitu. Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh. Langsung aja, yuk movie Rasti ceritain. Ada seorang anak bernama Andy sedang bermain dengan mainannya, dan Mr. Potato Head berperan sebagai penjahat yang mencuri semua uang milik mainan lain. Kemudian muncul nih Sheriff Woody sebagai penyelamat mereka. Nah, dibandingkan dengan banyaknya mainan Andy yang lain, Woody adalah mainan kesayangan milik Andy satu-satunya. Ajaibnya, setelah Andy keluar dari kamar, mulai deh para mainan ini hidup. Karena ini menjadi pesta ulang tahun Andy, Woody mengumpulkan para mainan untuk pengarahan. Selain itu, Woody juga menyuruh para mainan agar mencari pasangan pindah sebelum Andy dan keluarga membereskan barangnya. Masalah bertambah, ulang tahun Andy yang harusnya seminggu lagi, pestanya dimajuin jadi hari ini. Yang berarti nanti Andy akan mendapat banyak hadiah dan kemungkinan hadirnya mainan baru sangatlah besar. Para mainan pun ketakutan, khawatir mereka akan terbuang digantikan oleh mainan-mainan baru. Terkecuali Woody yang sudah menjadi mainan kesayangan Andy dari TK. Nah, untuk mengurangi rasa kekhawatiran itu, Woody mengutus Sersan bersama prajurit-prajuritnya mengintai ke wilayah pesta ulang tahun Andy. Mereka ingin memastikan apakah ada mainan yang bisa menggantikan posisi mereka atau tidak. Mereka memberikan informasi ke Woody dari setiap kado yang dibuka. Ternyata tuh nggak ada mainan lain. Isinya cuma kayak kotak makan, spray kasur, sama papan permainan aja. Dan semua itu membuat mainan yang lain menjadi tenang. Tapi masih ada satu kado mainan yang nggak sempat diinformasikan ke Woody. Karena Rex yang terlalu excited membuat walkie-talkie mereka terjatuh. Ditambah sekarang Andy bersama teman-temannya berlari menuju kamar. Anak-anak itu terlihat sangat gembira dengan hadiah yang dimiliki Andy. Bahkan Andy sampai melempar Woody. Mainan yang membuat mainan lain juga menjadi sangat penasaran itu ternyata Buzz Lightyear, polisi antariksa, satuan pelindung alam semesta. Nah, Buzz yang baru hidup beranggapan bahwa ia tiba di suatu planet yang berbeda. Dengan kondisi pesawatnya hancur saat mendarat di planet tersebut, membuat ia terbangun dari tidur panjangnya. Kemudian disinilah Woody memperkenalkan diri, mengenalkan kepada Buzz bahwa ini cuma sebuah kamar milik Andy dan menunjukkan mainan-mainan lain miliknya. Kedatangan Buzz adalah untuk melindungi alam semesta dari serangan Zurg. Ia juga memiliki berbagai macam tombol canggih dibandingkan dengan mainan lainnya. Nah, hal itu membuat mereka sangat kagum dan membuat Woody menjadi iri dengan beberapa kejutan yang keluar dari kostum Buzz. Sebagai mainan kesayangan Andy sejak kecil, Woody tentu menjadi iri dengan kehadiran Buzz yang langsung menjadi pusat perhatian mainan lain. Seiring berjalannya waktu, Andy menjadi semakin lebih menyukai Buzz ketimbang Woody. Buzz sendiri pun menjadi sangat akrab dengan Rex dan membantu setiap mainan lain yang ada di kamar tersebut. Hal itu pula membuat Woody menjadi semakin kesal, dan Andy pun menjadi semakin menyayangi Buzz ketimbang dirinya. Pada suatu saat, Woody mulai mengungkapkan kekesalannya kepada Buzz. Ia juga mencoba kembali memberitahu kalau Buzz itu cuma sekedar mainan, sama kayak mereka semua. Tapi Buzz masih menganggap semuanya nyata. Andy memiliki tetangga bernama Sid. Dia adalah bocil yang suka menghancurkan mainan dengan gayanya yang sangat kejam.
Hal itu pun menjadi alasan bagus bagi mereka untuk segera pindah dari tempat tersebut. Kedengkian, keirian Woody terhadap Buzz terus tumbuh semakin besar, hingga hal itu membuat sebuah niat jahat terpikirkan oleh Woody. Andy akan pergi ke sebuah restoran pizza planet dengan membawa satu mainan, dan kita semua tahulah ya siapa yang bakal dibawa sama Andy. Oleh sebab itu, Woody pun memiliki niat jahat untuk menjatuhkan Buzz ke belakang meja. Tapi lebih buruknya, Woody malah ngejatuhin Buzz ke halaman rumah Sid. Mr. Potato menyadari kejahatan tersebut. Itu semua karena Woody gak terima dengan kedatangan Buzz yang mengambil semua yang sudah dimilikinya bersama Andy sejak kecil. Terlebih lagi, Buzz sudah menjadi mainan kesayangan Andy yang baru. Andy kemudian datang. Karena Andy tidak bisa menemukan Buzz, ia pun membawa Woody bersamanya. Sedangkan Buzz, ia berhasil selamat lalu segera menaiki mobil Andy. Buzz ingin membalas perlakuan buruk Woody kepada dirinya, dan justru hal itu membuat mereka berdua tertinggal. Woody pun menyalahkan Buzz, membuat dirinya jadi terlupakan oleh Andy. Dan begitu juga dengan Buzz yang menyalahkan Woody karena membuat Buzz tidak bisa segera bertemu dengan komandan misinya. Buzz masih gak sadar juga nih kalau dia itu cuma sebuah mainan. Beruntung sebuah mobil pengantar pizza planet datang di dekat Woody. Ia pun segera mengajak Buzz untuk ikut bersamanya bertemu dengan Andy di restoran pizza. Dengan mengendap-endap, Woody dan Buzz berhasil masuk melewati semua bocah yang ada di sana. Dan tempat itu menjadi sebuah harapan Buzz untuk kembali pulang ke planetnya menggunakan salah satu roket yang ia anggap aktif. Nah, roket yang Buzz masuki merupakan sebuah permainan capit boneka. Woody yang tidak ingin kehilangan Buzz pun ikut masuk ke dalamnya dan melihat Sid juga berada di sana. I have been chosen. Farewell, my friend. Yes! Buzz! Alright, double prizes! Sid membawa Woody dan Buzz bersama satu alien langsung ke rumahnya. Ini merupakan mimpi buruk untuk Woody yang mengetahui sifat Sid. Mereka berdua melihat secara langsung bagaimana Sid memperlakukan mainan adiknya sendiri. No one's ever attempted it. Genie's all better now. Di kamarnya juga banyak mainan-mainan karya Sid yang mereka temui. Satu malam berhasil dilalui Woody dan Buzz. Mereka memanfaatkan kesempatan untuk kabur dari kamar Sid melewati mainan miliknya. Selain Sid, mereka juga berhati-hati dari anjing peliharaannya. Dan sebab hal tersebut, Buzz pun menyadari siapa sebenarnya dirinya itu. Tanpa sengaja, Buzz melihat iklan mainan dirinya yang ada di TV. Dan benar apa yang telah dibilang Woody, kalau Buzz hanya sebuah mainan yang gak bisa terbang dengan suara tambahan dari dalam badannya. Lalu untuk meyakinkan dirinya kembali, Buzz mencoba terbang menggunakan sayapnya. Beruntungnya nih, Buzz ditemuin sama adiknya Sid yang bernama Hannah, mengajaknya untuk minum teh bersama mainan lain. Kemudian dengan berpura-pura memanggil Hannah, Woody segera menyadarkan Buzz yang mulai gila dengan kenyataan lalu membawanya keluar dari sana. Jendela kamar Sid cuma bersebelahan dengan jendela kamar Andy. Di sana ada Mr. Potato dan Ham yang sedang melakukan permainan mereka. Ia pun melemparkan sebuah tali untuk menyelamatkan diri. Tapi sebelum itu, Mr. Potato dan Ham masih gak percaya sama apa yang sudah dilakukannya kepada Buzz. Mereka juga melihat satu tangan Buzz yang dipegang Woody dan mengira kalau Woody telah membunuh Buzz, yang membuat mereka semakin tidak percaya dengannya. Sid kembali datang membawa petasan roket. Ia ingin meledakkan Buzz menggunakan petasan itu. Setelah terbang menuju tak terbatas dan melampauinya, Buzz terjatuh dengan begitu keras mengetahui keberadaan dirinya. Woody berusaha untuk menyadarkan Buzz dengan berkata menjadi mainan bukanlah menjadi akhir untuk dirinya. Karena Woody tahu masih ada Andy yang menganggap Buzz adalah mainan terkeren miliknya. Begitupun dengan Woody dan mainan lain, mereka mengetahui kehebatan Buzz.
Nah, Woody berhasil kembali menyemangati Buzz bersamaan dengan datangnya truk pindahan rumah Andy, dan ditambah Buzz dijadikan bahan percobaan oleh Sid. Pada saat ada kesempatan, Woody mengumpulkan semua mainan Sid untuk meminta bantuan mereka. Dengan kecerdasan Woody, mereka akan keluar dan melakukan perlawanan langsung kepada Sid. Alright, let's go. Selanjutnya tinggal Sid. Karena ia selalu menyiksa mainan-mainan miliknya ataupun adiknya, Woody menyerang langsung, mendobrak kejiwaan Sid. So play nice. Rencana yang sangat sempurna, namun sekarang mereka harus bergegas karena mobil pindahan Andy sudah berangkat. Dengan roket masih menempel di badannya, Woody dan Buzz sama-sama saling menyelamatkan tanpa menghiraukan perkataan atau perbuatan mainan lain. Woody tetap berusaha menolong Buzz dari kejaran anjing Sid. Mereka yang masih nggak ngerti terus menyerang Woody. Tapi setelah melihat dan mengetahui secara langsung kalau Woody lagi sama Buzz, mereka pun segera menolongnya. Tapi semua itu nggak bertahan lama. Beruntung roket Sid masih menempel di badan Buzz dan satu pentel korek ada di kantong Woody. Tapi sayangnya, tanpa kehabisan ide, roket menyala dan mereka pun meluncur. Buzz pun membuktikan kalau mainan seperti dirinya bisa terbang juga. Yes, mereka pun berhasil. Selang waktu berlalu, Natal telah tiba dan yang kita tahu pasti banyak kado dong ya di sekitar pohon Natal. Buzz masih bersama Woody dan yang lainnya. Pada saat ini, ia terlihat sangat khawatir dengan mainan baru yang akan menggantikannya. Sama seperti Woody saat kedatangan Buzz waktu itu. Kemudian film pun selesai. Wah, emang dah film Legend mantap banget. Secara animasi mungkin kita akan menemukan bahwa Toy Story pertama ini masih sangat kasar jika dibandingkan sequelnya atau film-film Pixar lainnya. Namun tentu Toy Story sudah cukup menarik perhatian siapa saja saat itu. Hingga kemudian layak disebut sebagai salah satu film yang revolusioner di sejarah film animasi. Nah, Movie Rastis memberi skor 8,4 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau menurut kamu mau ngasih skor berapa nih buat film ini? Komen-komen ya. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.